Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyirat thulab rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama hendaklah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan kita senantiasa memuji Allah, mengagung-agungkan Allah, kita menjalankan perintah-perintahnya dengan anggota badan kita, dan serta meyakini bahwasanya nikmat-nikmat tersebut hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah beliau sampai akhir zaman. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ya di jadwal ya pada kesempatan ini ya kita akan ya sedikit ya membahas menyiapkan bekal menuju surga. Insyaallah ya, menyiapkan bekal menuju surga. Tapi sebelumnya kita sedikit ya menjelaskan gambaran dari surga itu sendiri. Sebagaimana ya, di dalam ya, hadis qudsi ya, ketika ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ya, surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman ya, dalam hadis qudsi, a'datu li'ibadiyas shalihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh.
Ya, apa itu yang disiapkan? Yaitu adalah apa? Surga. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah sifatkan ya, wa ma la ainun ra'at, yang tidak pernah ya dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh pendengaran. Ya. Wala khatara fi qalbi bashar, ya, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia, di dalam pikiran manusia. Ya. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga yang sangat indah sehingga tidak bisa digambarkan ya dengan penglihatan kita. Sebaik-baik yang kita lihat, sebagus-bagus yang kita lihat di dunia ini, ya, surga Allah lebih apa? Lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Ya. Begitu juga apabila kita mendengar ya sesuatu yang paling indah dalam pendengaran kita, ketahuilah bahwasanya surganya Allah itu lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Ya. Tidak pernah apa? Ya, terdengar oleh telinga. Ya. Dan tidak apa terbetik dalam pikiran, tidak pernah apa terlintas dalam pikiran. Ya, apabila kita membayangkan sesuatu yang sangat indah, ketahuilah surga Allah Subhanahu wa taala lebih indah lagi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya tentang luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit-langit dan bumi-bumi. Ya, itu luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluas langit dan bumi. Bahkan ya, surga itu ya bertingkat-tingkat. Ya, bahkan ya surga itu bertingkat-tingkat. Ya, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 tingkat. Ya. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih, ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ya bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Di dalam surga itu ya mi'ata darajah, yaitu apa? Ada 100 tingkat-tingkat ya, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara tingkatnya baina darajatain kama bainas sama'i wal ard. Antara tingkat satu dengan yang lainnya itu antara apa? Langit dan bumi jauhnya. Ya. Allahu Akbar. Ya. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana dengan bangunan-bangunan yang ada di dalam surga? Ya, bangunan-bangunan ya di dalam surga. Ya. Rasulullah SAW bersabda ya di dalam ya sebuah hadis ya ketika Rasulullah SAW ya ditanya tentang ya, surganya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan may yadkhulul jannata yahya la yamut. Ya. Ya, sebelum kita menerangkan ya bangunan-bangunannya, kita menerangkan secara global ya bahwasanya di dalam surga itu kata beliau, barang siapa yang masuk ke dalam surga dia akan selalu hidup dan tidak pernah mati. Keadaan orang dalam surga terus ya hidup dan tidak pernah apa? Tidak pernah mati. Wayan amula yab'as, dan selalu mendapatkan kenikmatan, selalu merasakan kenikmatan dan tidak pernah bosan. Keadaan orang dalam surga. Ya.
wala tabla thiyabuhu, dan pakaian-pakaiannya tidak pernah kusam, tidak pernah rusak, ya. Tidak pernah kusam, ya. Wala yubla syababuhu, ya. Dan tidak pernah atau senantiasa muda, ya. Tidak pernah ya, enggak pernah tua, itu enggak, ya. Tapi selalu muda, ya, syabab, ya, selalu menjadi syabab, ya. Qila ya Rasulullah, kaifa bina'uha? Wahai Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, bagaimana dengan bangunannya? Ya. Ya, beliau mengatakan, ya, qala, ya, labinatun min fiddatin, ya, wa labinatun min dahabin, ya. Kata beliau, dibangun dari fiddah. Apa itu fiddah? Perak, ya. Dan dibangun dari apa? Dari emas. Itu bangunan di surga, ya. Yaitu bangunan-bangunan, ya, di surga. Wa milatuha misk, dan adukannya, ya, adukan semennya itu, ya, itu dari misk, dari minyak misk, ya. Wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yakut, ya. Dan kerikil-kerikilnya adalah dari mutiara dan permata. Kerikil-kerikilnya dari mutiara dan permata, ya. Wa turabuha az-zaghfaran, ya. Dan tanahnya dari za'faran, ya. Itu gambaran keadaan di surga, ya. Senantiasa hidup dan tidak pernah mati, terus merasakan kenikmatan, enggak seperti dunia ini. Orang itu terkadang nikmat, tapi terkadang juga susah, ya, bosan, ya. Tapi di surga tidak ada bosan, ya, terus seperti itu, dan terlalu mudah, ya. Bangunan-bangunan surga itu sangat indah, ya. Sekali lagi sebagaimanapun kita membayangkannya, ketahuilah lebih indah daripada itu semua, ya. Kemudian, ya, yang lebih menarik dari situ ternyata di surga itu terdapat bidadari, ya. Wanita-wanita yang sangat-sangat cantik, ya. Bagaimana, ya, dalam surat, ya, Al-Baqarah ayat ke-25, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka, ya, terdapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ya. Setiap kali mereka diberi rezeki, berarti di surga kelak kita masih diberi rezeki, ya, dari buah-buahan, ya. Mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, ya. Ini juga inilah yang pernah diberikan rezeki kepada kami sebelumnya, ya. Namun ketahuilah buah-buahannya pun tidak sama dengan buah-buahan di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, ya. Dan diberikan kepada mereka yang serupa, ya, dengan samarah yang ada di rumah, di dunia, ya. Tapi sekali lagi ya, tetap, ya, rasanya, ya, bentuknya, ya, lebih indah dan lebih manis, ya, lebih nikmat, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajum mutahhara, ya. Dan bagi mereka di dalam surga tersebut terdapat azwajum mutahhara, ya, istri-istri yang telah disucikan, ya, belum pernah disentuh oleh apapun, ya. Wahum fiha khalidun, ya. Dan mereka, ya, di dalam surga tersebut kekal. Nah, itu sifat-sifat
surga. Ya, sebagian dan banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga. Ya. Tentang kenikmatan surga. Ya. Kalau seperti ini, siapa yang enggak mau masuk surga? Ada di antara kalian yang enggak mau masuk surga? Mau enggak masuk surga? Insyaallah semuanya mau ya. Bahkan ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun apa? Menginginkan surga. Ya, semua orang menginginkan surga. Ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim mereka lah yang masuk surga, hanya mereka yang masuk surga. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya. Mereka mengatakan, ya, tidak akan pernah masuk surga kecuali apa? Yahudi dan Nasrani. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilka amaniyuhum. Ya, itu hanya angan-angan mereka. Ini menunjukkan apa? Ternyata surga itu ya tidak bisa hanya dengan angan-angan, ya. Tidak bisa dengan hayalan, ya. Tapi apa? Harus dengan kesungguhan, dengan amal, ya. Dengan mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang Allah larang, dan itu ya dengan apa? Harus mengerahkan apa? Tenaga, ya. Baiklah, sekarang kita akan bahas ya bekal-bekal ya, menuju surga. Ya, sangat banyak ya bekal-bekal menuju surga ya, dan diantaranya dan paling agung ya, yaitu adalah apa? Tauhid. Ya, tauhid dulu, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya, mengesahkan Allah dalam penciptaannya. Ya. Seperti itu. Ya, itu adalah tauhid, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah." Ya. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak ya kecuali Allah, ya, mukhlishan, ya, tulus, ya, atau ya benar-benar murni gitu ya dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, tentunya ini dengan apa? Dengan apa? Juga dengan menjalankan konsekuensi dari apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Benar-benar dia yakin ya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, ya. Dengan apa? Konsekuensinya. Ya, maka apa? Dia pasti akan masuk surga. Ya. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tauhid sebagaimana yang ya, sering dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita ya terbagi menjadi apa? Tiga. Tauhid ar-rububiyah dan al-uluhiyah dan juga apa? Asma wa sifat. Ya. Dan ketiga ini harus ada. Ya. Dia benar-benar mentauhidkan Allah ya, dan menjauhkan dari kesyirikan. Ya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, benar-benar murni ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia serahkan semua ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa? Dia pasti akan masuk surga. Ya. Bahkan penentu ya seseorang itu masuk surganya apa? Penentu seseorang itu akan masuk surga adalah ketika dia apa? Ya. Dalam keadaan bertauhid. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya ya, adalah la ilaha illallah, tiada ilah yang hak kecuali Allah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Yang pertama ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun.
ya, maka apa? Pasti dia akan masuk surga. Yang kedua, ya, di antara bekal untuk menuju ya surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu takwa Allah. Ya. Setelah kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna ghairaz zadit taqwa." Dan berbekallah. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, maka berbekal dengan takwa. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi sudah kita baca ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan surganya yang seluas langit dan bumi. Allah siapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga dan mata air. Bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu makna takwa? Ya, banyak penafsiran para ulama dan intinya, ya, takwa yaitu anta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah. Ya. Engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, atas basyirah, atas ilmu. Ya, ya. Yang Allah, ya, yang telah, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, ya. Tarju sawaballah, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah takwa. Ya. Ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itulah takwa. Ya. Dan juga wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah, ya, segala kemaksiatan kita jauhi, ya, ala nurin minallah, ya, atas ilmu, atas cahaya, atas basyirah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah, ya. Takhafu iqaballah, ya, karena takut iqaballah, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah takwa. Jadi ketika kita, ya, menjalankan perintah sesuai dengan, ya, Al-Qur'an, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, berdasarkan pemahaman para sahabatnya, itu adalah namanya takwa. Ya. Dan juga kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan sebuah benteng antara kita, ya, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan benteng, maka itu adalah takwa. Ya. Maka hendaklah, ya, kita, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ya, bertakwa kepada Allah, ya, tahuilah bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah salah satu bekal, ya, bahkan sebaik-baik bekal, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Maka terutama talabul ilm, ya, sangat-sangat harus bertakwa kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika bersendirian, ya,
ketika di tengah keramaian, ya, tetap apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hakikat dari takwa itu apa? Ketika bersendiri. Ya, karena banyak orang yang menunjukkan bahwasanya dia ada orang yang bertakwa kepada Allah di tengah keramaian, namun apa? Ketika dia bersendiri, ya, ternyata dia apa? Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi apa? Ya, musuh Allah Subhanahu wa taala, maksiati Allah Subhanahu wa taala, wa a'yadzubillah. Ya, jangan ya. Hendaklah kita dimanapun kita berada, ya, seperti apapun keadaan kita, hendaklah kita apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat-ingatlah, ya, bahwasanya apa? Ya, balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yang dia senantiasa apa? Menjalankan perintah Allah, berusaha terus menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi segala larangannya, ya, maka baginya adalah surga. Dan sangat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan apa? Tempatnya orang-orang yang bertakwa adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fattaqu ya ulul albab, maka bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Ya. Baik, yang selanjutnya, ya, di antara ya bekal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu thalabul ilm. Yaitu apa? Menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, ya, kalian di sini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ini adalah anugerah yang sangat-sangat agung, ya. Ini adalah hidayah yang apa? Sangat-sangat harus disyukuri. Ya, harus dicamkan oleh thalabul ilm. Ya, kalian di sini adalah thalabul ilm, ya, penuntut ilmu yang Allah agungkan, yang Allah angkat derajatnya. Ya, maka kalian harus paham, ya, bahwasanya tidak semua orang yang diberikan hidayah seperti kalian. Ya, banyak orang juga yang menuntut ilmu, tapi apa? Bukan menuntut ilmu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah semuanya ya udah menghafalnya, ya, yaitu hadis yang masyhur, yaitu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, ya, yang menempuh suatu jalan, ini baru menempuh ini, ya, menempuh suatu jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, ya, dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya, ya, dengan ilmu tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menerangkan, ya, makna dari, ya, Allah akan memudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, ya, beliau mengatakan, ya, sebagaimana, ya, makna hadis, yaitu dengan menempuh jalan mencari ilmu, ya, menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya masuk surga. Ini makna yang pertama, kata beliau, kata, ya, Ibnu Rajab, ya, Al-Hambali rahimahullah, ya. Yang kedua, kata beliau, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, ya. Dengan menuntut ilmu, ya, seseorang adalah sebab seseorang mendapatkan apa? Hidayah, ya. Nah, hidayah inilah yang akan mengantarkan seorang tersebut pada surga. Itu makna yang kedua, ya. Jadi menuntut ilmu itu bisa mengantarkan kepada hidayah, kata beliau. Ini maknanya seperti itu, kata beliau, ya, di antaranya, ya. Dan hidayah inilah yang akan mengantarkan kepada surga. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu yang lainnya. Ya, jadi misalnya kita, ya, menuntut ilmu, ya,
dengan suatu ilmu sesuatu ilmu tertentu, maka akan memudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang lainnya. Ya, sebagaimana ya dikatakan oleh para ulama, man amila bima alima aurathahullahu ilma ma lam ya'lam. Ya. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu, ya kata para ulama, barang siapa yang mengamalkan ya suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Ya, tadinya nggak paham yang ini, ya dia belajar dari ilmu dasar dulu. Oh ternyata dengan ilmu ini bisa paham dengan ilmu yang selanjutnya, dan terus ya, sehingga nantinya akan mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, ya kata Syekh ya, Ibnu Rajab, ya, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat. Ya, dengan ilmu ya Allah nanti akan memudahkan ya jalan ya ketika dia melewati sirat. Apa itu sirat? Ya sebuah jembatan di atas neraka gitu ya. Barang siapa yang bisa menyeberanginya, maka dia selamat dan akan masuk surga. Ya, hingga ya beliau menyimpulkan ya menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Ya, menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Ya. Maka bersyukurlah wahai thalabul ilm. Ya. Kalian di sini ya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka jangan sia-siakan. Ya. Udah Allah berikan hidayah, nanti setelah ini malah kembali lagi ke teman-temannya yang lama sehingga terpengaruh kembali. Ya. Atau setelah SMP masuk lagi sekolah umum sehingga bergaul dengan orang-orang yang umum dan umum kembali. Nah, jaga, ini hidayah yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau menyimpulkan menuntut ilmu adalah jalan yang ringkas, ya, jalan yang singkat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rendahkan orang yang berilmu. Ya pasti Allah Subhanahu wa taala angkat. Ya. Bahkan ya Ustaz Fadlan mengatakan seekor anjing pun ya yang itu adalah hewan yang najis ya. Ketika dia diberi ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Contohnya orang yang berburu ya. Ketika dia berburu, kemudian hewan buruannya dia terkam sama anjing, boleh dimakan apa tidak? Ya, tidak boleh ya, karena najis, anjing itu najis ya. Namun beda dengan anjing yang ketika emang sudah dipelihara, sudah hewan buruan, sudah dilatih, dikasih ilmu anjing ini ya. Ketika dia menerkam hewan buruan tersebut ya, kemudian dia serahkan untuk tuannya, maka halal ya. Ini diantara contoh yang diberikan beliau ya. Bahkan orang-orang selain Islam, orang-orang Nasrani atau orang-orang yang di luar Islam, Allah angkat derajatnya, cuman di dunia. Sama-sama kita ketahui orang-orang ilmuwan, orang-orang yang pintar, ya mereka terkenal, ya disanjung-sanjung orang, menemukan ini dan menemukan itu, ya sampai namanya dikenang terus, gitu kan ya. Tapi hanya di dunia. Ya, namun di akhirat ya Allah mengazabnya karena dia ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu orang yang berilmu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mukmin? Ya, kalau orang-orang yang selain mukmin aja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, bagaimana di dunia? Ya, bagaimana dengan orang-orang mukmin? Ya, Allah akan angkat derajatnya di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ya. Maka istiqomahlah dalam thalabul ilm ya. Walaupun kalian susah dalam menuntut ilmu ini, mungkin ternyata bahasa Arab itu susah, ilmu nahwu itu susah, udahlah bosan saya. Tidak ya. Allah tidak melihat dari hasil itu, tapi usaha kalian ya.
Dan kalian sudah mendengar kisah-kisah para ulama yang dahulu. Begitu banyak ulama-ulama juga yang kesulitan dalam menuntut ilmu, ya. Namun dengan semangatnya dia Allah bukakan jalan apa? Talabul ilmi, sehingga dia menjadi ulama. Ya, bahkan ya pencetus nahwu sendiri, ya, itu dulu apa? Kesulitan dalam apa? Belajar. Ya, bahkan udah putus asa. Ya, namun Allah berikan hidayah, ya. Kembali lagi dia menuntut ilmu, ya, dan menjadi ulama, ya, seperti itu, ya. Jadi jangan pernah ya bosan dalam menuntut ilmu, jangan pernah merasa ingin mundur gitu ya, putus asa, enggak, ya. Tapi harus apa? Terus berjuang, ya. Pokoknya saya terus berjuang, karena apa? Perjuangan kalianlah yang nanti akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan itu, ya, nanti Allah akan memudahkan kalian untuk apa? Mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Itu yang tadi yang ketiga, ya, yaitu apa? Dengan apa? Thalabul ilm, ya, dengan menuntut ilmu, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Sebagaimana, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ketika, ya, beliau ditanya, ya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala, ya, Rasulullah SAW ditanya, ya, tentang atau perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ya, Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ya. Maka Rasulullah SAW ya bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Ya, bertakwa kepada Allah, ya, dan berakhlak yang baik. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh thalabul ilm, ya, tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya. Karena ini adalah gambaran akan apa? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tergambar dengan akhlaknya yang mulia, ya. Makanya kita semua, ya, berusaha, ya, untuk berakhlak yang mulia, ya. Kita baca sirah Rasulullah SAW, kita baca sirah-sirah para sahabat, kita baca sirah-sirah para ulama, dan kita lihat akhlak-akhlak mereka. Kita lihat akhlak yang paling bagus akhlaknya di dunia ini, yaitu apa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan akhlak-akhlak beliau, ya. Baca sirah-sirah para sahabat, perhatikan akhlak-akhlak mereka, dan kita contoh, ya, dan kita contoh. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang tadi juga kita sudah bacakan hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ini wasiat yang sangat agung dari Rasulullah SAW, ya. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, ya. Dan iringilah perbuatan-perbuatan yang jelek itu dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik ini akan menghapus perbuatan yang jelek. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, ya, maka harus segera sadar, kita sadar itu adalah salah, bertobat kepada Allah, ya. Segera iringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menghapus perbuatan-perbuatan jelek tadi, karena perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Kita adalah, ya, sebagaimana, ya, dijelaskan bahwasanya anak Adam itu selalu salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat,
ya, pasti kita akan terjatuh ke dalam kesalahan, ya. Maka ketika itu pula kita manfaatkan ini, ya, kebaikan kita iringi dengan kebaikan-kebaikan, ya. Jangan terus terlena dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak, ya. Tapi segera, ya, segera menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salat misalnya, perbanyak zikir atau amalan-amalan yang lainnya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Maka dengan amalan-amalan yang baik tersebut akan menghapus amalan-amalan yang buruk, ya. Dan yang menjadi inti kita adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, ya. Kita harus bisa, ya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Oh, ini ustadz kita, beda dengan teman-teman kita, ya, cara berbicaranya, bersikapnya, ya, ketika kita dengan teman-teman kita, ya. Begitu juga dengan anak kecil, ya, harus bisa ya, menempatkan diri, ya, seperti itu, ya. Akhlak yang baik sebagaimana, ya, yang dijelaskan oleh Ibnul Mubarak, ya, beliau mengatakan akhlak yang baik itu yaitu huwa bastul wajh, yaitu muka yang ceria, ya, muka yang ceria, menampakkan muka yang ceria, itu namanya akhlak yang baik, ya. Ya, akhlak yang baik itu senantiasa menampakkan wajah yang ceria, ya, kepada teman-temannya, ya, walaupun mungkin lagi ada masalah, ya, simpen dulu masalahnya, ya. Ketika ketemu sama teman-temannya, tampakkan wajah yang ceria, ya. Maka itu adalah akhlak yang baik, kata beliau. Wa badrul ma'ruf, dan suka melakukan yang ma'ruf, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Wakaful ada, dan menahan diri dari mengganggu. Ya, ini adalah akhlak yang mulia, ya, senantiasa memperlihatkan wajah yang ceria, ya, pada, ya, orang yang ada di sekitar dia, ya, baik itu dengan keluarganya, ya, dengan teman-temannya, ya. Kemudian suka ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ya, berbuat baik, ya, ya, dan tidak mengganggu, ya. Ini perhatikan, ya, seorang talib ilmu nggak boleh mengganggu temannya. Ini merupakan akhlak yang buruk, ya. Kebaikannya kalau orang yang suka mengganggu temannya, ini menunjukkan ya, akhlaknya nggak baik, kan gitu. Kalau akhlaknya baik berarti dia ya, kaful ada, tidak menahan diri untuk mengganggu, ya, orang lain, ya. Pakaian temannya, ya dibiarkan, misalnya dijemur, jangan dijatohin misalnya, karena nggak suka dijatohin, diejek-ejek, dibully, dan seterusnya, dengan gangguan-gangguan, baik itu gangguan lisannya, gangguan tangannya, semuanya ditahan, ya. Maka inilah akhlak yang mulia, ya. Yang menahan diri ya, dari mengganggu, ya, orang lain, ya. Maka ini adalah akhlak yang mulia, ya. Yang selanjutnya yang merupakan akhlak merupakan bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyebarkan salam, memberi makan, dan menyambung silaturahim, serta sholat di waktu malam ketika orang-orang tertidur, ya, menyebarkan salam, ya, kemudian memberi makan, menyambung silaturahim,
salat malam ketika orang-orang tertidur. Ya, ini juga apa? Merupakan bekal ya, untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana ya Rasulullah SAW bersabda ya ketika beliau pertama kali masuk Madinah, ya, beliau mengatakan kepada ya khalayak ya, para ya, manusia, ya, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, absus salam, ya, tebarkanlah salam, ya, tebarkanlah salam, ya. Ketemu sama temannya, salam, ya, walaupun misalnya kita bertemu terus agak lama ketemu lagi, ya salam lagi, ya, salam lagi, ya, sebarkan salam, ya, baik kepada orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal, ya, sebarkan salam, ya. Ini seorang talibul ilm ya harus ya menebar salam, ya. Ketika ketemu sama temannya, salam, ya, assalamualaikum, ya, lewat ketemu temannya, assalamualaikum, ya, apalagi sama ustadznya, ya, ini harus diperhatikan talibul ilm, ya. Banyak santri ini kalau ketemu sama ustadznya, ya, malah apa, melipir dia gitu, salam, assalamualaikum, salam, ya. Kemudian wa'timut ta'am, dan berilah makan, ya, berikan makan bagi orang yang membutuhkan, ya. Ada orang yang kelihatannya kesulitan dalam ekonomi, ya, beri makan, ya. Ya, dengan itu apa, ya, nantinya akan Allah mudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada temannya kok kelihatannya ya uang jajannya ya nggak pernah, udah lama nggak dikirimi, ya, misalnya, ya, mau buka nggak ada bukaan, dia mau buka puasa, maka beri, ya, ya, yang punya kemampuan, ya, beri makan, ya. Atau yang tetangganya, kalau misalnya lagi di rumah, ya, ada tetangganya yang kurang mampu, ya, kita ada orang yang mampu, ya, sisihkan sebagian harta kita untuk mereka, ya. Dan berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan itu nantinya Allah akan memudahkan kita untuk apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagaimana kata Rasulullah SAW, ya, bertakwalah atau takutlah kepada, ya, neraka walaupun dengan apa, memberikan apa, sepotong kurma, sebiji kurma, ya. Seperti itu, ya. Ya. Kemudian ya memberi makan, ya, kemudian menyambung, ya, silaturahim, ya, menyambung kerabat, ya. Di sini apa silaturahim maksudnya adalah yang ada ikatan persaudaraan, ikatan rahim, ya, seperti sama saudara kandung, ya, sama pamannya, ya, sama bibinya, sama kakeknya dan seterusnya, ya, maka sambung silaturahim, ya, saling berkunjung, saling memberi hadiah, ya, saling menasehati, ya, dan seterusnya, ya. Upayakan seperti itu, ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuju apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian tadi apa? Terusnya yaitu apa? Salat di malam hari, di saat apa? Ya, manusia tertidur. Ya, Masya Allah, ini subhanallah, ya. Kita berdoa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keringanan, ya, untuk apa? Bisa apa? Menjalankan salat malam, apalagi thalabul ilm, ya. Apa? Harus berusaha untuk bangun malam kemudian salat, ya. Karena di saat itulah, ya, orang sepi, ya, orang pada tidur, kemudian dia melaksanakan salat, ya, khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka apa? Mudah-mudahan dengan itu nantinya akan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan, ya, bagi dia, ya, menuju, ya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, inilah beberapa, ya, bekal
ya, yang dapat Ana sampaikan, ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk ya, menjalankan atau melaksanakan, mengamalkan apa-apa yang tadi telah kita sampaikan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala nantinya yang memasukkan kita semua ya kaum muslimin ya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin hanya sekian yang dapat Ana sampaikan, ya kurang lebihnya Ana mohon maaf, ya. Dan Ana akhiri, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.